Di episode sebelumnya, Diana atau Fahriye kini ada di dalam kamar mandi. Diana pun sudah bersiap akan membunuh pelayan Hurrem, dan ia pun melakukannya. Kemudian ia dengan pisaunya berhadapan dengan Hurrem. Hurrem sangat ketakutan. Sultan, Sumbul rupanya datang dan mengetuk pintu kamar mandi. Ia memanggil-manggil sultananya. Ia mengetuk berkali-kali namun tidak ada jawaban. Sementara di dalam, Diana masih memegang pisaunya. Hurrem yang ketakutan menanyakan apa yang ingin dia lakukan. Diana pun berkata, "Aku datang untukmu, Sultana." Hurrem pun bertanya lagi, "Apa maksudmu?" Namun suara ketukan Sumbul kini terdengar. Diana pun menyadari ada orang lain di luar. Pintu pun dibuka. Diana berbalik mengatakan bahwa selir yang telah ia bunuh ingin melakukan kejahatan pada Hurrem Sultana. Ya, nyawa Hurrem akhirnya selamat, dan Diana gagal melakukan misinya. Hurrem pun keluar dari dalam kamar mandi. Sultan. Dan Sumbul menunggu dengan khawatir di sana. Hurrem pun marah dan mencekik Sumbul Aga. Hurrem berkata, "Dari mana saja kamu? Jika bukan karena wanita ini, maka mereka akan membunuhku." Merchant Aga mengintip dari kejauhan menyaksikan hal itu. Sumbul pun berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Hurrem pun berkata, "Aku juga ingin tahu, Sumbul. Bagaimana ini bisa terjadi? Pembunuh datang ke hadapan mukaku. Satu selir yang kau pilih hampir membunuhku. Pergi dan investigasi apa tujuan mereka, siapa yang ia layani, temukan secepatnya." Sumbul pun berkata, "Baik Sultana, sesuai perintahmu." Bakalım sultanım. Emrin olur. Başın sağ olsun sultanım. Allah sabır. Di istana Hatice, acara pun telah selesai. Hatice kemudian berbisik pada Gulfem. Ia ingin tahu tentang berita terbaru. Sang Sultan memperhatikan. Ia pun menegur Hatice apakah ia baik-baik saja. Hatice pun menjawab ia baik-baik saja. Apipe izin pamit untuk kembali ke istana. Başıboş bırakmaya gelmediler. Evlatlarım nerede? Kembali ke Hurrem, ia kini telah sampai ke ruangannya. Ia pun menanyakan keberadaan anak-anaknya. Najli pun berkata bahwa mereka semua berada di dalam ruangan dan dalam keadaan baik-baik saja. Hurrem pun lega mendengarnya. Ia pun meminta agar membawakan pakaiannya segera. Najli pun mengkode pelayan lainnya untuk mengambilkan. Hurrem lalu berkata, "Di mana Apipe? Harim sedang kacau dan dia tidak di sini." Najli pun berkata bahwa Apipe berada di istana Hatice. Ia mengikuti peringatan kematian Ibrahim Pasha. Hurrem pun berkata, "Tugasnya adalah di sisiku. Mereka bersatu untuk menjebakku. Bagaimana aku tahu kalau dia tidak terlibat di sini?" Diana pun menunjukkan semua korban yang telah dibunuh kepada Sumbul, dengan menuduh bahwa selir yang bersama Hurremlah yang telah membunuhnya. Sen bizi koru ya Rabbim. Hürrem? Kembali ke Hurrem, ia pun menghadap raja. Raja yang melihat Hurrem menanyakan apa yang terjadi padanya. Hurrem pun berkata, "Baru saja salah seorang selir ingin membunuhku." Raja pun terkejut dengan perkataan Hurrem. Hurrem pun menjelaskan bahwa ia sedang berada di kamar mandi. Ternyata salah satu selir adalah Mata-Mata. Selirku yang lain dan penjaga telah mati. Jika Kalfa itu tidak datang tepat waktu, maka mereka akan membunuhku. Raja pun bertanya, "Hurrem, siapa yang melakukannya?" Hurrem pun berkata, "Sulaiman, siapapun yang menginginkan kematianku belum diketahui. Kamu tahu ini akan terjadi. Aku sudah mengatakan padamu, orang-orang menuduhku atas meninggalnya Ibrahim Pasha. Mereka berusaha membalas dendam." Raja pun segera memanggil penjaga.
Apipe dan Sa Sultan tiba di istana. Merchant pun datang menghampiri. Sa Sultan pun bertanya apa yang telah terjadi. Merchant berkata, baru saja terjadi insiden yang mengerikan. Salah satu selir ingin membunuh Hurrem Sultan. Apipe yang mendengar laporan itu pun terkejut dan bertanya bagaimana keadaan Hurrem Sultan. Merchant pun menjawab bahwa Hurrem Sultan bisa diselamatkan. Seorang kalfa datang dan menyelamatkannya. Apipe pun berkata, aku harus segera mengecek Sultana. Oh alah nek pergi nggak bilang-bilang. Padahal tugasnya kan harus selalu bersama Hurrem. Kayak Daye dan Valide dulu, selalu bersama. Memang kasihan juga si Hurrem ini, nggak ada yang bisa ia andalkan. Setelah Apipe pergi, Sa Sultan pun bertanya pada Merchant, apakah ia ikut campur. Merchant pun berkata, intervensiku tidak diperlukan karena Hurrem Sultan telah diselamatkan oleh kalfa yang bernama Fahriye. Rupanya guys, memang Merchant disuruh sama Sa Sultan buat menjaga Hurrem Sultan. Tapi ternyata karena Diana merubah motifnya yang tadinya ingin membunuh menjadi penyelamat, akhirnya Merchant diam aja. Tapi kenapa Sa Sultan melakukannya? Apakah ia memang benar-benar baik kepada Hurrem? Nanti ada jawabannya ya, swabar. Hatice. Bedrismedimdeydi. Kembali ke Hurrem, ia berkata bahwa selir itu telah bersamanya dengan waktu yang lama dan dia tidak pernah melakukan kesalahan sampai sekarang. Ini jelas ia telah disuap seseorang dan memanipulasi dirinya. Raja lalu berkata, pergilah ke ruanganmu Hurrem. Aku akan mencari tahu secara pribadi tentang hal ini. Hurrem pun berkata, Sulaiman, berjanjilah padaku. Seseorang yang berusaha dengan mengirimkan seorang selir untuk membunuhku, dia akan dihukum. Raja pun berkata, tanpa keraguan, dia akan sangat menderita. Hünkârım, Afife Hatun. Tiba-tiba, penjaga berkata bahwa Apipe ada di sini. Raja pun mempersilahkan ia masuk. Siap-siaplah ya kan Apipe kena amukan raja. Neredesin Afife? Gitu masuk, Apipe langsung dibentak oleh raja. Raja pun berkata, kemana saja kamu Apipe Hatun? Apipe pun menjawab, maafkan aku raja, aku diundang ke istana Hatice untuk bergabung dalam acara peringatan. Sa Sultan juga baru masuk. Ia pun menanyakan apa Hurrem baik-baik saja. Hurrem pun menjawab, jangan khawatir, aku sudah lebih baik. Sa Sultan lalu menanyakan pada raja siapa yang berani melakukannya. Apakah pelakunya sudah tertangkap? Raja pun berkata, masih belum ditangkap, tapi siapapun yang melakukannya, aku akan menangkapnya segera, dan aku akan menghukumnya dengan tanganku sendiri. Apipe lalu berkata, aku akan menginvestigasi secepatnya. Raja dengan marah, ia pun berkata, kau harus melakukannya dengan cepat. Aku sudah memperingatmu berulang kali. Kamu harus mengambil pencegahan. Apakah seperti ini kamu mengelola harem? Apakah seperti ini kamu melindungi keluargaku? Apipe lalu menjawab, Rajaku, apapun yang kamu katakan itu adalah benar. Aku akan melakukan investigasi secepatnya. Raja pun menyuruh Apipe pergi. Çekilebilirsin. Sümbüla. Apipe sampai di harem. Apipe meminta Sumbul untuk melaporkan segera. Sumbul pun berkata bahwa Fahriye lah yang mengetahui semuanya. Dialah yang menyelamatkan nyawa Sultana. Kita bilang Fahriye itu Diana aja ya biar gampang. Apipe menyuruh Sumbul kembali mengecek kepada Hurrem Sultan. Hadi. Sen benimle gel Hatun. Apipe pun membawa Diana ke dalam ruangan. Apipe mulai menanyai Diana. Kamu datang dari istana lama dan dibawa oleh Gulfem kemari. Diana pun menjawab, itu benar Apipe. Apipe berkata, kamu pasti telah memenangkan hati Gulfem sehingga dia membawamu secara pribadi. Diana pun berkata, aku sudah bekerja di dinasti selama bertahun-tahun. Gulfem sering ke istana lama. Gulfem sangat menyukai diriku. Aku memintanya agar mengirimkanku ke istana ini. Dia pun memberiku bantuan dan membantuku. Namun Apipe tidak percaya begitu saja. Apipe kemudian bertanya, apa tujuanmu Diana? Mengapa kamu datang ke istana ini? Maksadın neydi Hatun?
Diana pun menjawab bahwa ia tidak mempunyai maksud lain. Setiap orang yang berada di istana lama memang menginginkan ke istana ini. Apipe lalu berkata, bagaimana kejadian insiden itu terjadi. Nasıl oldu Hadise? Kardeşimle yalnız kalmak istiyorum. Di istana Hatice, rupanya Sa Sultan kembali ke sana. Sa Sultan menyuruh semua selir untuk segera pergi. Sen kal. Melihat kelancangan Sa Sultan, Hatice pun meminta penjelasan atas kelancangannya. Sa Sultan pun berkata bahwa Hatice tahu apa yang terjadi. Hatice pun menjawab, ia tidak mengerti akan ucapan Sa Sultan. Sa Sultan pun berkata, aku berbicara tentang kamu yang memberi perintah agar membunuh Hurrem Sultan. Hatice lalu bertanya, apakah dia mati? Sa Sultan berkata, seperti biasa, kamu tidak bisa melakukannya. Hurrem selamat dan dia hidup. Tapi wanita yang ingin membunuhnya sudah mati. Gulfem pun menyela dengan berkata bahwa bukan mereka yang melakukannya. Mengapa kamu menuduh kami? Sa Sultan berkata, aku mengerti tentang Hatice. Dia tidak tahu apa yang ia lakukan karena dia sedang terluka. Tapi kamu, ada masalah apa denganmu, Gulfem? Bukannya menghentikan Hatice, kamu malah ikut terlibat. Mani olman icap ederken nasıl... Fem'in hiçbir şeyden haberi yok. Hatice pun membela Gulfem. Gulfem tidak tahu apapun. Akulah yang memerintahkan hal ini. Pergilah, beritahukanlah kepada raja. Aku tidak peduli. Sa Sultan pun berkata, raja saat ini sangat marah Hatice. Kau tahu apa yang akan terjadi jika ia mengetahui bahwa kamulah yang melakukan hal ini. Raja mungkin akan memberikan hukuman yang berat. Namun Hatice tidak peduli dengan ucapan kakaknya. Sebaliknya, ia pun berkata, apalagi yang akan ia lakukan padaku? Dia telah mengambil hidupku. Dia telah mengambil nyawa Ibrahim. Hukuman berat apalagi yang lebih dari itu? Sa Sultan pun berkata, aku sudah menyuruhmu untuk menunggu. Aku mengatakan padamu untuk tidak bertindak tanpa sepengetahuanku. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Akhirnya Hurrem menang kembali dan kamu kalah sekali lagi. Olan yine sana olacak. Hatice pun berkata, aku akan melakukannya terus-menerus. Jika tidak sekarang, besok dia harus membayar segalanya. Sa Sultan berkata, kalau kau terus melanjutkan aksimu, tidak akan terjadi apapun padanya. Sebaliknya, dia akan semakin mendapatkan kekuatan penuh. Apa yang terjadi, terjadilah. Kita akan lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Fahriye Kalfa öldürmüş. Diana telah membunuh pembunuh itu. Setidaknya pembunuh itu tidak bisa berbicara lagi. Gulfem pun terkejut mendengar nama itu, karena sebenarnya Diana lah yang ingin membunuh Hurrem. Sa Sultan pun menjelaskan, mereka mengatakan bahwa Diana lah yang menyelamatkan Hurrem. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Nasıl olur bu? Hatice lalu berbicara pada Gulfem, bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya dialah yang harus membunuh Gulfem. Başka? Kembali ke Diana yang masih ditanyai oleh Apipe. Apipe berkata pada Diana, aku tidak tahu siapa kamu, tapi kamu masih baru di sini. Hanya Tuhan yang tahu kenapa kamu terlibat dalam insiden ini segera setelah kamu di sini. Diana lalu bertanya, mengapa ia ditanyai. Sementara akulah yang melindungi Hurrem Sultan. Apipe lalu berkata, karena kamulah saksi dari insiden ini, tentu saja kamu harus ditanyai. Dan investigasi akan terus dilakukan. Jika ada sesuatu yang kamu lupakan, maka beritahukan aku. Kamu harus datang kepadaku. Apakah kamu mengerti? Anladın mı? Diana pun mengangguk. Nampaknya Apipe mencurigai Diana. Hünkârımız İtalya seferine... Di taman, Balibe dan Mehmet sedang berlatih pedang. Nampaknya Mehmet semakin serius berlatih karena akan ikut kampanye. Sementara Mihrima dan Esmahan datang ke sana. Akhirnya latihan pedang pun dihentikan dan mereka pun berbicara. Mehmet bersama Esmahan, sedangkan Balibe bersama Mihrima. Bir müddet daha sarayda kalacak. Gideriz bilmiyorum.
Esma, artık dönelim. Tapi baru sebentar berbicara, Mirima mengajak Esmahan kembali dengan beralasan ibunya Hurrem akan mencarinya. Terlihat Esmahan yang tidak ingin meninggalkan Mehmet di sana. Mungkin Esmahan menyukai Mehmet. Konuşalım şu hatunla. Kembali ke Hatice. Kini mereka menjadi tenang dan berdiskusi. Hatice dan Gulfem membahas bagaimana bisa Diana malah menyelamatkan Hurrem. Mereka pun ingin mencari tahu. Namun Sa Sultan yang memang lebih bijak berkata bahwa Hatice harus tetap tinggal di istana. Ia akan mencari tahu. Tapi Hatice berkata, aku tidak mau diam untuk setiap nafas Hurrem yang menghinaku. Namun Sa Sultan menasihati Hatice agar tetap bersabar. Jika menurutmu ini mudah, seperti yang kau pikirkan, maka Ibrahim Pasha akan berada di sini sekarang. Paşa şu an yanında olurdu. Hatice pun terdiam. Sa Sultan lalu meminta maaf atas perkataannya barusan. Namun ia berkata lagi, tapi itulah kebenarannya. Hurrem itu seperti pohon ara, dia telah berakar di harem. Dia menghancurkan apapun di sekelilingnya. Hatice berkata, itulah mengapa aku ingin membunuhnya, memotong akarnya. Sa Sultan berkata, kamu tidak mengerti juga. Hanya ada satu cara yang bisa melakukannya, yaitu raja. Seperti Hurrem secara bertahap menyebabkan kematian Ibrahim, jadi kita harus melakukan hal yang sama. Jadi udah dapat ya guys penjelasannya, mengapa sebelumnya ia menginginkan Mercan menyelamatkan Hurrem. Sa Sultan memang menginginkan kematian Hurrem, tapi dengan tangan raja sendiri. Jadi dia tidak ingin adiknya Hatice mengotori tangannya. Hatice pun kini mengerti akan tujuan kakaknya. Ia pun bertanya apa yang akan dilakukan selanjutnya. Sa Sultan berkata bahwa ia akan melemahkan Hurrem secara perlahan dengan memotong cabangnya. Melelahkan, tapi kita tidak akan menyerah. Dengan kesabaran, sampai suatu malam, melalui tangan raja, Hurrem akan berakhir dengan eksekusi bisu. Dan itu juga alasan kenapa suaminya menjadi wazir di dewan dan meminta Rustem menjadi pelayannya. Jadi memang otak Sa Sultan lebih cerdas dari Hatice. Selain memiliki keuntungan bagi dirinya, ia juga bisa melindungi Hatice. Malam pun tiba. Di ruangannya, Hurrem menanyakan Apipe siapa yang ingin membunuhnya. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Apipe pun berkata, aku telah bertanya tentang selir yang ingin membunuhmu. Dia telah melayanimu selama 2 tahun. Semua orang memuji dia, bahkan dia tidak melakukan satu kesalahan pun. Hurrem berkata, bisa jadi karena alasan itulah ia menjadi terpilih. Apipe berkata, mungkin saja. Tapi sampai saat ini, semua orang masih ditanyai, dan saat ini masih belum menemukan sesuatu. Hurrem berkata, apakah kamu sudah berbicara dengan Mercan Aga? Ketika aku sedang berada di kamar mandi, dia datang kemari. Dia bertanya pada selirku tentang keberadaanku. Kenapa dia tiba-tiba ingin melihatku? Apipe pun menjawab bahwa Sultan Shah mengirimnya untuk mengundangmu untuk acara peringatan. Hurrem pun berkata, padahal sudah jelas aku tidak akan datang. Kenapa dia mengundangku? Apipe berkata, ia ingin kamu dan Hatice bersama dan mengakhiri permusuhan. Hurrem pun berkata, apakah kamu percaya Apipe? Kita berdua tahu siapa di balik insiden ini, atau setidaknya kita bisa menebak. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membalas insiden ini. Aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Tapi kumohon lebih berhati-hatilah sekarang. Aku ingin merasa aman saat aku mempercayakan hidupku padamu. Setelah mengatakan hal itu, Hurrem pun berkata, ia ingin bertemu dengan Diana. Aku telah berhutang hidupku padanya. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya. Namun Apipe berkata, aku ingin berbicara tentang Diana padamu. Di sisi lain, Gulfem dan Sa Sultan menemui Diana. Diana menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukannya. Jika aku tertangkap, maka kamu akan ditangkap juga, Sultana. Gulfem pun mengerti dan menanyakan juga apakah ada seseorang yang mencurigainya. Diana pun berkata,
kalau Apipe telah menanyainya dan terlihat jelas kalau Apipe mencurigainya. Sang Sultan lalu bertanya bagaimana dengan Hurrem. Diana pun menjawab bahwa Hurrem ketakutan dan gemetaran. Dia tidak peduli apapun. Dia tidak mencurigaiku. Sang Sultan pun memuji Diana. Kembali ke Hurrem, Apipe berkata bahwa Diana masih baru di istana. Tidak baik jika mempercayainya. Di samping itu, tidak ada satupun yang melihatnya. Hurrem pun berkata, apakah kamu melupakan aku? Aku ada di sana dan melihatnya. Jika dia mau, dia bisa membunuhku. Apipe pun berkata, itu memang benar. Tapi aku mau kamu lebih berhati-hati. Biarkan ia dikirimkan ke istana lama. Hurrem pun berkata, apakah kamu tahu sesuatu? Apipe lalu menjawab, tidak menemukan apapun. Tapi saat aku menginvestigasi, aku menemukan sesuatu. Namun, Hurrem tidak sabar dan memotong penjelasan Apipe. Ia meminta Apipe memanggilkan Diana segera. Biarkan aku berbicara dengannya segera. Ya, Apipe belum sempat mengatakan bahwa selir itu dari Gulfem. Sultanım. Diana pun sampai di ruangan Hurrem. Hurrem pun mengucapkan terima kasih pada Diana. Apa yang kau inginkan? Tanya Hurrem. Namun Diana mengatakan bahwa ia hanya melakukan tugasnya. Hurrem pun akhirnya memberikan sekantung emas kepada Diana. Setelah Diana pergi, ia pun bertanya pada Sumbul apakah Diana bisa dipercaya. Sumbul pun berkata, aku menyukai gadis ini. Dia adalah anugerah Tuhan, garang, berani dengan tangan yang kuat. Dia akan sangat berguna bagi kita, tapi tentu saja kau tahu yang terbaik. Hurrem pun berkata, dalam kasus ini, maka aku akan mengambil dia menjadi pelayanku. Beritahukan Apipe tentang hal ini. Ne alıyor? Sultanım. Benim. Di ruangan raja, Sang Sultan dipanggil oleh raja. Raja pun mengatakan tentang keputusannya kepada Hatice. Sang Sultan yang berpura-pura tidak tahu menanyakan apa yang terjadi. Raja pun berkata, kamu tahu sangat baik dengan apa yang terjadi, bukankah begitu? Sang Sultan pun menunduk. Sen onu söyle. Keesokan harinya, Sang Sultan pun mendatangi istana Hatice. Ia mengatakan bahwa raja berpikir kamulah yang melakukan insiden pada Hurrem. Jadi, dia memutuskan untuk memintamu untuk pergi ke Manisa bersama anakmu. Hatice pun berkata, apakah ini perintah dari raja? Aku kira dia akan membunuhku. Tapi dia memutuskan untuk membuatku tetap hidup agar aku bisa hidup dengan tersiksa. Sementara di ruangan Hurrem, Diana mulai melayani Hurrem. Diana berkata kepada Hurrem, suatu kehormatan bisa menjadi pelayanmu, Sultana. Olmak büyük şeref. Hurrem berkata, tetaplah waspada Diana. Mulai sekarang aku mempercayakan hidupku padamu. Mihrima. Mihrima menemui ibunya dan protes karena Jumrud diberhentikan. Hurrem pun menjelaskan, aku tidak ingin pelayan yang selalu mengantar surat. Buraya mektup taşıyan. Gülfem Hatun. Lalu tiba-tiba Gulfem juga masuk tanpa izin. Ia lalu marah kepada Hurrem. Ia berkata, aku tidak melihat orang sejahat dirimu. Apakah kamu punya hati nurani? Hurrem pun tidak mengerti akan ucapan Gulfem. Hurrem bertanya, apa yang kau bicarakan dan apa yang telah kulakukan? Gulfem pun berkata bahwa raja telah membuang Hatice ke Manisa. Siapa yang tahu apa yang sudah kau katakan pada raja dan bagaimana kamu telah memfitnah Hatice Sultan? Hurrem pun berkata, aku baru mendengar tentang hal ini pertama kali darimu Gulfem, tapi aku tidak akan meminta maaf. Karena apa yang telah terjadi, semuanya memiliki harga. Gulfem pun berkata, Sultan Hatice tidak bersalah. Lalu harga apa ini? Neyin bedeli bu? Ne masum? Hurrem pun berkata dengan marah, bagaimana mungkin ia tidak bersalah Gulfem Hatun? Jika bukan karena Diana, aku mungkin akan mati. Aku hampir mati dan dia tidak bersalah. Mendengar percakapan itu, Mihrima pun bertanya,
Apa yang kau bicarakan, ibu? Hampir mati. Hurrem pun berkata pada Gulfem, lihatlah, bahkan putriku tidak mengetahuinya. Aku tidak memberitahukan terlepas dari segalanya, karena aku tidak ingin mereka berpikir buruk tentang Hatice Sultana. Namun Gulfem tidak peduli dengan ucapan Hurrem. Sebaliknya, ia berkata, aku berdoa pada Tuhan, suatu hari anak-anakmu akan melihat wajah aslimu. Bir gün sizin de inşallah. Ve bir daha. Hurrem pun berkata, keluar dari sini dan jangan pernah kembali. Sebenarnya Gulfem itu sudah sangat lancang. Hurrem itu sudah menjadi Haseki yang setara dengan Sultan. Setara dengan Hatice dan juga Sang Sultan. Sementara Gulfem sendiri masih menjadi budak. Kembali lagi ke Hatice. Hatice berkata dia tidak akan pergi kemanapun. Tidak ada satupun yang bisa mengusirku dari sini, kecuali aku sendiri yang menginginkannya. Hiç kimse çıkaramaz beni. Istana ini adalah milik Ibrahim. Kami menikah di istana ini. Baik maupun buruk, kami mengalaminya di sini. Jangan habiskan nafasmu di sini. Tidak ada kekuatan yang bisa membuatku keluar dari sini. Sang Sultan pun berkata, selama kamu tinggal di sini, maka kamu tidak akan pernah pulih. Kondisimu sangat buruk untuk anak-anakmu. Setidaknya lakukan ini untuk anakmu. Namun Hatice tetap berkata tidak. Pergi dan beritahukan padanya bahwa mayatku yang akan pergi dari istana ini. Bu saraydan ancak ceset. Malam pun tiba. Hurrem memberitahukan pada raja bahwa Gulfem datang padanya dan memberitahukan bahwa Hatice akan pergi ke Manisa. Raja berkata, ya, aku melakukannya karena itu memang pantas. Hurrem pun berkata, maafkan aku raja, tapi kamu harus memikirkan ulang keputusanmu. Mereka juga akan menuduhku tentang keputusan ini. Di samping itu, Hatice sedang menderita dan berduka. Dia akan kembali lebih baik setelah beberapa waktu. Namun raja berkata, Hurrem, jangan khawatir. Inilah yang terbaik untuk Hatice. En doğrusu bu. Hünkârım, Şah-ı Huba... Sang Sultan juga datang menemui raja. Raja bertanya apakah ia sudah berbicara kepada Hatice. Sang Sultan pun melirik kepada Hurrem. Hurrem pun mengerti ia segera meminta izin untuk pergi. Namun raja menahan Hurrem. Raja mau Hurrem tetap bersamanya dan mendengarkan. Sang Sultan pun mau tidak mau akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa Hatice tidak ingin pergi. Mendengar jawaban itu, raja pun segera menemui Hatice. Singkatnya, raja telah berada di istana Hatice. Hatice terlihat sedang memainkan biola milik Ibrahim, dan raja berdiri di sana. Hatice tahu raja berada di belakangnya. Hatice pun menghentikan permainannya. Ia pun mengatakan bahwa dialah yang ingin membunuh Hurrem. Jika aku punya cukup kekuatan, aku akan merobek hatinya dengan tanganku. Sökerim kalbini. Sen benden bir can. Raja pun mendekati Hatice. Hatice pun berkata, kau telah mengambil hidupku dari diriku, dan aku juga ingin mengambil hidupmu dari dirimu. Raja pun berkata, kamu sangat keras kepala. Itu tidak akan membuatmu lebih baik. Kamu akan pergi. Kamu akan menjadi lebih baik. Kamu akan pergi untuk melupakan. Namun Hatice berkata, aku tidak ingin menjadi lebih baik. Aku tidak ingin melupakan apapun. Bagaimana bisa aku melupakan hinaan ini? Bagaimana bisa aku melupakan kejahatan ini? Apakah aku akan menjadi manusia jika aku melupakannya? Kamu mengirimku karena kamu tidak bisa melihatku. Karena setiap kali kau melihatku, hati nuranimu menyiksamu. Kau mengingat tentang Ibrahim. Yarın seni almaya gelecekler. Raja pun berkata, besok mereka akan menjemputmu untuk pergi ke Manisa. Selain itu, aku akan menjauhkan anakmu jika kamu tidak terlihat baik. Setelah mengatakan hal itu, raja pun pergi. Pagi pun tiba. Hatice telah bersiap. Nyatanya ia tidak bisa menentang kehendak raja. Ay mahcup olur, kaçar.
Ia pun akhirnya pergi. Singkatnya, ia pun telah tiba di Manisa. Mahidevran menyambutnya, dan ya saat itu juga langsung membahas tentang Hürrem. Tapi Hatice tidak menjawab, namun ingin bertemu dengan pangeran. Sultanım, hoş geldiniz. Mustafa. Anlamıyorum. Hünkârım söyle Di lain tempat, Bayezid marah pada Selim karena raja memilih Selim daripada dirinya. Bayezid pun berkata kasar dengan mengatakan bahwa Selim seorang pengecut yang bahkan tidak bisa memegang pedang. Selim pun meminta Bayezid untuk meminta maaf, namun Bayezid tidak mau. Derhal özür dile benden. Selim pun mengulang kata-katanya dan meminta Bayezid meminta maaf. Namun Bayezid malah menantang dengan berkata, "Kalau aku tidak mau, lalu apa? Kamu akan mengadu tentang diriku seperti seorang wanita?" Akhirnya Selim tidak tahan lagi dan mereka pun ya, udah tau lah ya. Selim, Pulang-pulang mukanya Selim udah babak belur. Hürrem pun terkejut melihat keadaan Selim. Ia pun menanyakan siapa yang melakukan hal itu padanya. Di waktu yang sama, Bayezid yang juga terluka mendatangi Mehmet. Mehmet menanyakan mengapa Bayezid bertarung. Apakah ini karena masalah pergi ke kampanye lagi? Bayezid pun berkata, "Aku lebih kuat dari Selim. Aku juga lebih baik menggunakan pedang. Aku juga lebih baik berkendara. Kenapa dia yang pergi, bukan aku?" Memang iya sih kalau dilihat dari luka lebam, memang lebih banyak si Selim sih. Elbette o gidecek. Mehmet berkata, "Aku sudah mengatakan padamu berulang kali bahwa Selim adalah abangmu. Tentu saja dia akan pergi." Bayezid berkata, "Ini tidak adil. Dia hanya lebih tua setahun dari aku." Mehmet pun berkata, "Berhenti bersikap seperti anak-anak." Bayezid pun diam karena Mehmet telah marah. Akhirnya Mehmet mengatakan, "Di masa depan akan sangat banyak kampanye. Kamu harus bersabar." Sabırlı ol. Hürrem pun lalu masuk bersama Selim. Hürrem berkata, "Jelaskan padaku bagaimana bisa kamu memukul abangmu." Bayezid berkata bahwa Selimlah yang pertama kali memukulnya. Hürrem pun berkata, "Itu tidak penting. Kamu tidak akan mengangkat tanganmu kepadanya. Di samping itu, aku tahu apa yang sudah kau katakan padanya. Minta maaf pada abangmu segera." Bayezid berkata, "Mengapa ibu selalu membelanya? Kau dan ayah selalu di sisinya. Kenapa tidak ada satupun yang mencintaiku?" Hürrem tetap menyuruh Bayezid meminta maaf, dan akhirnya Bayezid pun meminta maaf dengan suara yang pelan. Hürrem pun berkata, "Aku tidak mendengarnya," dan Bayezid pun mengulang permintaan maafnya. Affını dilerim. Setelah itu, Hürrem juga menyuruh Selim untuk meminta maaf. Selim pun berkata bahwa ia tidak melakukan hal yang salah, tapi dilototin sama emak, rasa yang paling terkuat di bumi. Affını dilerim. Selim pun akhirnya juga meminta maaf. Setelah kedua anaknya saling meminta maaf, Hürrem pun berkata, "Kalian tidak akan bertarung lagi. Jika aku mendengar ada masalah lagi, aku akan melukai kalian sangat buruk." Hürrem pun lalu menyuruh Mehmet untuk membawa Selim bersamanya. Bayezid. Kini tinggal Hürrem dan Bayezid. Hürrem lalu berbicara dengan lembut pada Bayezid. "Putraku, singaku, ayahmu tidak membawamu pergi ke kampanye karena kamu punya tugas yang penting." Mendengar kata tugas, Bayezid pun semangat. Hürrem berkata, "Apa yang akan aku lakukan jika semua kalian pergi? Apa yang bisa dilakukan oleh Mihrimah? Apakah kamu pernah berpikir siapa yang akan membela kami? Cihangir masih kecil. Aku butuh seorang pangeran pemberani sepertimu. Aku butuh kamu." Akhirnya Bayezid pun mengerti dan ia pun memeluk ibunya. Di Manisa, Mustafa mendapatkan surat dari raja, di mana isi surat itu Mustafa tidak ikut dalam kampanye,
dan ia ditugaskan menjaga Istanbul tapi tetap tinggal di Manisa, dan Mehmet penjaga di Anatolia. Mustafa sangat kecewa dengan surat itu karena dia sangat menginginkan ikut kampanye. Yahya berkata bahwa ia juga terkejut dengan surat itu, padahal sebelumnya sudah dilakukan persiapan selama 6 bulan. Mustafa pun berkata, sepertinya raja ingin membuangku. Namun Yahya berkata bahwa Mustafa tidak seharusnya berpikir seperti itu. Raja mungkin punya alasan yang sesuai untuk keputusannya. Mustafa pun berkata, aku tahu alasannya, yaitu karena Hurrem Sultan. Sementara di Istanbul, raja membuat pertemuan. Para gubernur telah berkumpul untuk membahas tentang kampanye yang akan dilakukan esok hari. Raja membagi setiap daerah tugas bagi masing-masing dewan dan gubernur. Valisi Gazi Hüsrev Bey Avusturya. Hızır Hayrettin Paşa biz... Kembali ke Manisa, Hatice menanyakan apakah benar bahwa Mustafa tidak ikut dalam kampanye. Mustafa pun berkata bahwa itulah keputusan raja. Mahi berkata, itu berarti kamu akan berangkat ke Istanbul. Mustafa pun menjawab bahwa ia tetap di Manisa. Di samping itu, Pangeran Mehmet dan Selim akan menemani raja. Hatice pun lalu berkata, kamu tahu siapa di belakang keputusan ini kan? Mustafa berkata, Sultana, kita tidak bisa melawan keputusan raja. Namun Hatice berkata, kamu tidak bisa menunduk. Kamu harus berdiri tegak seperti biasanya. Ini adalah pekerjaan Hurrem. Dia pasti meracuni pikiran raja. Tapi kamu tidak bisa diam tentang hal ini. Mustafa lalu bertanya apa yang harus aku lakukan. Raja bahkan tidak mengundangku ke Istanbul. Hatice pun berkata, tahta ini adalah milikmu. Jangan berikan itu pada Hurrem. Ini tidak mungkin kau dapatkan selama Hurrem berada di sana. Sahuban tidak akan bisa mencegah Hurrem, atau dia memang tidak ingin. Kamu hanya punya satu cara. Kamu harus membuat takdirmu sendiri. Tek çaren var. Gideceksin. Hanım. Kembali ke Istanbul. Karena Rustem kini ada di Istanbul, maka tentu saja Nigar juga ikut. Dan ia pun menemui Shah Sultan karena sebelumnya mereka telah menjalin kerjasama. Shah Sultan bertanya bagaimana kabar Rustem. Nigar pun berkata, Rustem akan pergi kampanye, jadi aku punya banyak waktu di sini. Shah Sultan berkata, bagus, kita punya banyak hal yang akan kita lakukan. Sementara Hurrem dan Rustem juga bertemu. Hurrem meminta Rustem secara pribadi untuk menjaga anak-anaknya karena kampanye ini pertama kali bagi anaknya. Rustem berkata, jangan khawatir Sultana, pangeran akan merasa aman. Hurrem pun lalu bertanya tentang Lutfi Pasha. Dia terlihat begitu berbahaya. Rustem pun berkata, aku baru saja berbicara dengannya. Dia berkata bahwa kamulah yang membawaku ke posisi ini. Hurrem pun berkata, terlepas dari kecerdasan dan keterampilanmu, kamu menjadi pasha karena kesetiaanmu padaku. Dan itu memang benar, akulah yang membawamu ke posisi ini. Aku yakin kamu tidak akan pernah melupakannya. Kita tahu pertemuan sebelumnya bahwa Hurrem mulai meragukan kesetiaan Rustem karena Rustem bertemu dengan Shah Sultan. Itulah mengapa Hurrem berkata hal itu. Rustem lalu mendekati Hurrem. Ia pun berkata, jika kamu memiliki sedikit saja kecurigaan pada kesetiaanku, aku akan siap meninggalkan posisiku kapanpun. Hurrem lalu berkata, jika aku mengira kamu melakukannya, maka kamu akan terbakar. Hurrem pun mengganti topik membahas tentang Lutfi Pasha. Lutfi Pasha sangat jelas tidak mempelajari apapun dari kematian Ibrahim. Dia mengambil kekuatannya dari Shah Sultan. Rustem pun berkata, berhati-hatilah dengan Shah Sultan. Seperti yang kamu tahu, kami akan pergi kampanye dan kamu akan sendirian di sini. Hurrem lalu berkata, jika Shah Sultan berani melakukan hal seperti itu, maka aku akan mengirimkannya seperti Hatice. Rustem pun tersenyum. Kembali ke Nigar, mereka pun berbincang tentang kepergian Hatice yang sudah berlalu selama setahun. Shah Sultan berkata, ia sangat merindukan Hatice. Nigar bertanya, apalagi yang akan kita tunggu? Kapan Hurrem Sultan akan membayar untuk semua ini?
Sultan berkata, waktunya telah tiba, Nigar. Raja akan berangkat kampanye esok hari. Hurrem akan sendirian. Memang ya, kalau tiap raja pergi berperang, Hurrem ini selalu jadi incaran. Memang ngeri kali hidup si Hurrem ini, bah. Hurrem menemui suaminya. Ia bertanya kapan raja akan berangkat. Raja pun menjawab pagi hari. Apakah para pangeranku sudah bersiap? Hurrem pun berkata, mereka tidak bisa tidur berhari-hari. Mereka sangat senang dan menggebu-gebu, tapi Bayezid sangat sedih. Aku tidak bisa menghiburnya. Raja pun berkata, Bayezid memang lebih bersemangat daripada Selim, tapi semua akan baik di waktu yang tepat. Hurrem berkata, kita akan berpisah lagi. Aku ingin menghabiskan malam ini bersamamu. Aku ingin melihatmu tanpa berkedip. Raja pun mulai memberikan kata-kata puitis pada Hurrem. Gak usah lah ya aku artikan. Ada si Muhibbi pastinya juga, hehehe. Waktu berlalu sangat cepat. Malam harinya, Hurrem diundang oleh Sang Sultan untuk makan malam bersamanya. Sebelum makan, Hurrem memberikan makanan itu pertama kali pada selirnya. Setelah selirnya tidak mengalami hal apapun, Hurrem pun mulai menyantap makanannya. Sang Sultan melihat dan bertanya, apa yang dilakukan oleh Hurrem? Hurrem pun meminta maaf. Ini bukan tentang dirimu. Aku hanya mencoba berhati-hati. Di ruanganku, aku pun melakukan hal yang sama. Kamu tahu apa yang terjadi padaku setahun yang lalu. Apapun bisa terjadi kapan saja, terutama saat kepergian raja. Aku harus lebih berhati-hati. Sang Sultan pun berkata, kamu benar Hurrem, kita harus melindungi diri kita sendiri. Kita harus lebih berhati-hati. Tiba-tiba Sumbul datang dan ingin bertemu Hurrem. Ia pun segera membisikkan sesuatu ke telinga Hurrem. Segera Hurrem pun meminta izin untuk kembali ke istana. Sang Sultan pun bertanya ada masalah apa. Ini sudah larut malam. Hurrem pun berkata bahwa ini adalah hal pribadi. Hurrem pun berkata pada Apipe ia bisa tinggal bersama Sang Sultan. Hurrem pun segera pergi. Sesampainya di istana, Sumbul membawa Hurrem menemui seorang pria bernama Halil Aga. Pria ini pun memperkenalkan dirinya. Ia berkata ia berasal dari Manisa. Aku bekerja di kandang kuda milik Mustafa Sultan. Rustem Pasha mengirimku secara pribadi. Hurrem pun bertanya apa yang terjadi. Kita beralih sebentar ke Sang Sultan ya. Ia mendapatkan surat dari Mustafa. Ia pun membacanya. Ia pun kesal dengan surat itu. Apipe lalu bertanya apa yang terjadi. Sang Sultan berkata bahwa Hatice telah di luar kendali. Bukannya semakin tenang, dia malah semakin gila. Dan sayangnya, Hatice memberi pengaruh pada Mustafa. Kembali ke Hurrem, ia pun kini telah berada di ruangannya dan bertanya pada Mustafa Pasha. Mustafa Pasha, kami telah mendapatkan berita penting. Pangeran Mustafa telah mengumpulkan tentara untuk mengambil keuntungan atas ketidakhadiran raja. Dan sekarang mereka telah berbaris menuju Istanbul. Mustafa Pasha berkata, kami juga mendapatkan berita ini beberapa hari yang lalu. Tapi aku tidak ingin membicarakannya padamu sebelum aku memastikannya. Hurrem pun berkata, apa yang terjadi Pasha? Beritahukan aku sekarang. Mustafa Pasha pun berkata, raja telah disergap di dekat Monem Pasia. Mereka mengatakan bahwa raja terluka parah. Selain itu, pangeran juga tidak diketahui keberadaannya. Hurrem pun terkejut dengan laporan itu. Apakah berita itu memang benar? Lalu apa isi surat yang diterima oleh Sang Sultan hingga membuatnya kesal? Apakah ini bagian dari rencana Hatice and the Gang? Sayangnya episodenya bersambung guys. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe dulu supaya setiap kali aku upload video terbaru, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton, terima kasih juga yang udah komen. Sampai jumpa, bye. Sampai serak suaraku, alamak.